Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Dias Agustin, NIM 192111139 dari kelas 4D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan general review materi hukum perikatan Islam di Indonesia. Bab pertama mengenai orientasi umum dan pengertian hukum perikatan Islam. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Substansi hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat dalam hukum perikatan perdata barat, yang mana mengatur hubungan antara manusia saja, juga hubungan antara manusia dengan sang pencipta dan dengan alam lingkungannya. Kemudian bab 2 mengenai dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam, yakni yang pertama akidah, yang kedua syariah. Sumber perikatan Islam meliputi Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Bab ketiga mengenai karakteristik hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum dalam Islam bersifat komprehensif dan realistis. Komprehensif dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadah dan hukum muamalah. Implikasi hukum Islam menyentuh sampai pada akar permasalahan faktor yang mempengaruhi hukum. Sedangkan sifat realistis hukum Islam adalah bahwa hukum tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Kemudian asas-asas hukum perikatan Islam yakni asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, kemudian asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan yang terakhir asas tertulis. Bab keempat mengenai pengertian unsur-unsur rukun dan syarat akad. Akad adalah ikatan ijab dan qabul yang dilakukan dua orang atau lebih yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian unsur akad meliputi pertalian ijab qabul, dibenarkan oleh syarak, dan mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Rukun akad meliputi pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan ijab dan qabul. Kemudian syarat akad meliputi tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syarak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, pihak yang berakad cakap bertindak hukum. Yang keempat, barang yang dijadikan objek adalah harta mutakawim. Yang kelima, bukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, bukan suatu kewajiban. Yang ketujuh, kerelaan kedua belah pihak. Kemudian bab kelima mengenai bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha, meliputi akad pertukaran dan akad kerjasama. Pertukaran barang sejenis meliputi uang dengan uang dan barang dengan barang. Sedangkan pertukaran barang tidak sejenis meliputi uang dengan barang dan barang dengan uang. Kemudian akad kerjasama atau syirkah adalah ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Bab keenam meliputi bentuk perikatan akad pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan ini adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yang dimana pihak pertama memberikan hak kepada pihak yang lain atas dasar percaya. Bentuk-bentuknya meliputi wadiah, arahan, wakalah, kafalah, ariyah, dan hiwalah. Bab ketujuh, penggolongan akad. Terdapat akad dilihat dari segi keabsahannya meliputi akad sahih, yang mana akad nafis dan akad mafkuf. Kemudian dilihat dari isyaratkannya akad atau tidak, kemudian dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad, kemudian juga dilihat dari maksud dan tujuannya. Bab ke-8 mengenai kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah, yaitu perbankan dan asuransi syariah. Perbankan meliputi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, yaitu pertama, penghimpunan dana, yang mana giro berdasarkan wadiah, tabungan berdasarkan wadiah atau mudharabah, kemudian deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah, kemudian yang kedua, penyaluran dana.
prinsip jual beli menggunakan akad murabahah dan istihna. Kemudian prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa antara lain ijarah, kemudian prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard, kemudian asuransi syariah, di mana prinsip asuransi syariah ini saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling membantu melindungi penderitaan satu sama lain. Dalam Islam, asuransi tidak boleh mengandung unsur gharar, masyir, dan riba. Bab ke-9 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah meliputi pasar modal, reksadana, dan basyarnas. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dengan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan reksadana syariah yang beroperasi sesuai menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari sahibul mal dengan pengguna investasi. Sedangkan basyarnas merupakan lembaga hakam atau arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, dan industri jasa. Kemudian bab ke-10, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern. 1. Meliputi MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organizing distributor. MLM syariah adalah apabila bisnis LME ini sesuai dengan syariah baik aspek produk atau jasa yang dijual dari sistem MLM itu sendiri. Kemudian e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya alat, media, metode, teknis, atau sarana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Waralaba atau franchise dalam pengertian hukum bisnis adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu, dan terhadap penggunaan cap tersebut ada kewajiban untuk membayar honorarium. Ketika transaksi bisnis tersebut prinsipnya boleh selagi tidak ada unsur riba, gharar, borar, jalalah, dan berbagai penyimpangan moral bisnis lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bab 11 mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 2 meliputi EFT, credit card, masalah persaingan usaha. EFT atau Electronic Fund Transfer adalah pemindah bukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Jasa transfer dengan EFT ini menggunakan sistem wakalah atau pemberian kekuasaan. Kemudian kartu kredit merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai ganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan, di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Kemudian persaingan usaha dengan cara halal, karena Islam melarang usaha yang haram seperti terdapat riba, perjudian, berjual beli barang halal, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.